Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan saya, Pastor Jack, dari Rumah Retret Batam Oase Center. Kembali hari ini saya mengajak Anda untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius, dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menceritakan perumpamaan tentang seorang penabur, murid-murid bertanya kepadanya, "Mengapa engkau mengajar mereka dengan perumpamaan?" Jawab Yesus, "Kalian diberi karunia mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi orang-orang lain tidak. Karena barang siapa mempunyai akan diberi lagi, tetapi barang siapa tidak mempunyai, maka apapun yang ada padanya akan diambil juga. Itulah sebabnya aku mengajarkan mereka dengan perumpamaan, karena biarpun melihat mereka tidak tahu, dan biarpun mendengar mereka tidak menangkap dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kalian akan mendengar dan mendengar lagi, namun tidak mengerti. Kalian akan melihat dan melihat lagi, namun tidak menanggap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan matanya melekat tertutup, agar jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga kusembuhkan. Akan tetapi, berbahagialah mata kalian sebab melihat, berbahagialah telinga kalian sebab mendengar. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya banyak nabi dan orang benar ingin melihat apa yang kalian lihat, tetapi tidak melihatnya, dan ingin mendengar apa yang kalian dengar, tetapi tidak mendengarnya. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam permenungan saya menemukan bahwa setiap hari Tuhan bersabda kepada kita. Setiap hari. Kalau Anda mengikuti perayaan Ekaristi harian, Anda pasti berjumpa, bertemu, atau mendengar bacaan-bacaan dari sabda Allah sendiri. Dan dari situlah kita berjuang untuk semakin mencintai Dia lewat pengalaman kegembiraan maupun penderitaan yang terjadi. Melalui sabda Tuhan ini kita semua diteguhkan dan berbahagialah kita. Karena kita mampu melihat kebaikan Allah. Kita mampu mendengar sapaan Allah setiap hari yang meneguhkan iman kita. Apapun tantangannya, kita diberi rahmat untuk tetap setia dan teguh karena Dia Allah yang senantiasa menyertai perjuangan hidup kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, berbahagialah mata dan telinga yang melihat dan mendengar, karena banyak orang yang berjuang untuk melihat dan mendengar tapi tidak mendengarnya. Tinggal bagaimana respon orang. Tuhan bersabda, Tuhan menyapa kita, tinggal bagaimana kita merespon atau tidak. Kalau kita merespon, maka berbahagialah mata yang melihat dan telinga yang mendengar. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, setiap hari Tuhan memanggil kita. Tapi kadang kita ditulihkan oleh alat-alat teknologi yang semakin canggih. Lalu kita lupa bahwa Allah menyapa kita. Karena kita tidak mendengar. Suara-suara tawaran duniawi ini kadang jauh lebih bising, jauh lebih jelas daripada sapaan Allah. Karena kita hanya fokus pada hal-hal duniawi. Maka marilah. Kita semua sudah dibaptis, berbahagialah kita. Kita sudah dibaptis. Tinggal bagaimana kita menghidupi baptisan ini. Agar berbuah melimpah bagi diri kita. Agar iman kita semakin bertumbuh dari hari ke hari. Agar apapun situasi hidup kita, kita tidak sekedar hanya mengeluh, menggerutu, tapi punya iman yang teguh bahwa Allah adalah sumber segala-galanya. Mari Bapak, Ibu, kita termasuk golongan orang-orang yang berbahagia, yang bisa melihat pengalaman penderitaan ada campur tangan Tuhan.
bisa mendengar sapaan Allah. Sekalipun tawaran dunia yang begitu canggih, kita tetap memberikan diri kita untuk mendengarkan firman-Nya. Mari, Tuhan ingin memakai Anda dan saya menjadi alatnya. Kita buka diri kita, dan biarlah Allah memakai kita untuk kemuliaan nama Allah yang semakin besar. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, kembali kami bersyukur atas rahmat kehidupan, berkat berlimpah yang masih Engkau berikan kepada kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami berdoa bagi orang-orang yang sedang bekerja. Berikanlah mereka semua rahmat kesehatan, kebahagiaan, rejeki yang secukupnya. Jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dalam setiap pekerjaan yang mereka lakukan. Berikanlah mereka rejeki yang secukupnya untuk kebahagiaan mereka dan keluarga mereka. Dampingi mereka semua Tuhan, agar pekerjaan mereka mendatangkan berkat bagi mereka dan orang-orang yang Kau percayakan kepada mereka. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.